Jika kita tidak bisa menjadi jalan yang lebar, jadilah jalan setapak yang mengantarkan banyak orang pada kebaikan. Jika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, lakukan hal kecil tapi bermanfaat untuk sekitar. Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Petrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang seorang protokoler MC Pemda Kabupaten Bangkalan yang menjadikan saya penasaran di sini seperti apa sih suasana di balik panggung protokoler MC Pemda Bangkalan. Saya yakin sekali berbeda dengan acara-acara wedding, engagement, dan acara-acara seremonial lainnya. Langsung saja saya sapa Mbak Intan Fitri, protokoler MC Pemda Bangkalan. Apa kabar Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Mas Badrus apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Puasa lancar ya Mbak? Alhamdulillah. Di hari ke-14, Di hari ke-14 insya Allah masih lancar. Ini lebaran masih lama ini. Lebaran masih separuh perjalanan ya. Masih lama sekali. Iya. Terima kasih sebelumnya Mbak Intan. Saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Pertanyaan saya yang pertama Mbak Intan. Jadi protokoler MC Pemda Bangkalan ini enak nggak? Enak. Ya. Saya langsung jawab enak. Enaknya gimana tuh? Diceritain tuh. Jadi selama 5 tahun ya. Perjalanan saya awal di protokol itu dari tahun 2018 awal, sekarang 2023 berarti udah 5 tahun. Menjalani 5 tahun di protokol itu banyakan senangnya menurut saya 90%. Karena jujur Li, di 5 tahun saya berada di protokol itu adalah ajang saya belajar, ajang saya bertemu dengan banyak orang, ya. Jadi kemudian ajang saya menemukan diri saya bahwa ini adalah passion saya di sini. Jadi seperti terwadahi gitu. Jadi sebelumnya belum ditemukan begitu ya? Jadi sebelumnya saya nggak tahu nih, saya suka nge-MC tapi saya nggak punya media, gitu, nggak punya media untuk. Jadi ketika bertemu di protokol, ini nih passion saya. Ini nih, ya. gitu kan? Passion saya di sini gitu. Semakin saya disuguhi dengan panggung-panggung, saya semakin menyenangkan buat saya gitu Mas. Selain bertemu dengan banyak orang tersebut, selain ketemu dengan passionnya, ini apa nih yang membuat jadi enak nih? Honornya atau apa? Itu nomor kesekian ya, honor itu. Jadi kan MC gak apa-apa kan saya tanya begitu kan? Gak apa-apa banget gitu. Jadi MC protokol itu berbeda dengan MC wedding atau MC acara. Jadi kalau MC protokol itu kita dituntut untuk lebih membawakan pakem acara jadi formal Mas, gitu. Beda dengan wedding atau non. Jadi MC itu kan ada MC formal dan MC non formal. Sedangkan di dalam formal itu ada 2, hard formal dan soft formal, gitu. Kalau di protokol kita lebih cenderung ke lebih banyaknya soft formal sih. Hard formal itu misalkan kayak upacara, pelantikan. Tapi kita lebih banyak bertemu dengan misalkan acara seperti musrembang, itu kan nggak hard formal, atau rakor atau semacam itulah gitu. Jadi kalau yang hard formal itu udah pakem, kita nggak bisa nambah-nambahin, nggak bisa improvisasi. Kalau soft formal kita masih bisa improvisasi ya. Tapi kalau non formal, aduh itu udah ngalir aja udah. Otomatis kalau di Pemda Bangkalan, khususnya di Pendopo 1 ya, yang sering ada acara-acara besar begitu kan. Ini boleh dong diceritain gimana sih di balik panggung suasananya? Kan beda dengan acara wedding dan yang sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau untuk acara-acara bupati atau tamu kehormatan misalkan dari provinsi atau menteri, itu yang pernah saya bawakan nih. Cerita sedikit yang pernah saya bawakan. Jadi kalau untuk
provinsi dan menteri biasanya ada protokol H-1 itu datang ke protokol dari provinsi atau protokol dari datang H-1, kita GR dulu nih. Jadi harus rundown-nya harus jelas dari awal sampai akhir gitu. Persiapannya matang banget, harus matang banget gitu. Jadi ketika besok kita take udah lebih siap. Kalau untuk sama, meskipun acara-acara bupati, meskipun kita tidak GR-nya H-1, kita selalu upayakan untuk misalkan penyerahan bantuan atau penyerahan penghargaan. Kita upayakan atau pelantikan pun itu juga harus ada gladi resiknya, Mas. Jadi minimal 1 jam sebelumnya. Jadi mereka tahu posisi-posisinya di mana. Oke, jadi prepare-nya lebih matang begitu betul, ya, Pak, ya? Betul. Karena menyangkut banyak pemimpin-pemimpin daerah, begitu, dan juga orang-orang penting yang terlibat dalam acara-acara yang dibawakan oleh Mbak Intan. Betul, karena kita nggak boleh sampai salah untuk menyebutkan pengucapan nama. Betul. Jadi tamu kehormatan VIP di mana dulu, pasti paling atas. Posisi duduknya pun juga kita harus perhatikan di mana. Tapi itu tugasnya protokol sih. Kalau saya kan fokusnya ke MC gitu. Jadi protokol itu bukan MC, tapi MC adalah bagian dari protokol. Dari protokol, begitu ya. Yeah. Luar biasa sekali teman-teman. Saya semakin tertarik untuk bertanya karena saya memang penasaran betul bagaimana sih suasana di protokoler MC di Kabupaten Bangkalan ini. Pertanyaan saya yang berikutnya, Mbak. Adakah standar protokoler MC di Pemda Bangkalan? Berbicara soal standar yang gimana nih, Mas? Jadi apakah dia harus punya keahlian atau gimana nih? Ya kalau nggak punya keahlian kan nggak mungkin dipakai, Mbak. Atau dia harus punya, maksudnya keahlian itu apakah dia harus punya sertifikat ya, misalkan harus ikut pelatihan, misalkan saya rasa khusus MC ya. Kalau kita mau bicara profesional nih, yes, harus sebenarnya ya, Mas. Tapi ya. kalau dalam aturan di protokoler Bangkalan? Tidak, belum. Nggak ada ya? Nggak ada. Siapa yang mampu ya dia ya? Siapa yang mampu. Jadi walaupun sertifikatnya banyak bertumpuk, tapi dia nggak mampu kan percuma juga, nggak dipakai? Iya, betul. Ya emang sekarang ini urusan sertifikat, urusan ijazah itu hanya legalitas nomor sekian saja sih, Mbak. Betul. Apalagi kalau kita berbicara di Surabaya, di kota-kota metropolitan lainnya ya teman-teman ya. Siapa yang mampu ya dia yang bisa berkarir, siapa yang mampu dia bisa sukses. Kan? Lanjut yang di Bangkalan. Oke. Seru nih. Jadi sebenarnya itu yang paling utama adalah kita punya kemampuan. Ya. Kita punya kemampuan, sertifikat itu hanya pendukung, Mas, menurut saya. Tapi memang untuk semua keahlian, kalau misalkan guru nih, dia sertifikasi guru. Jadi memang semua keahlian itu memang harus didukung dengan sertifikat keahlian. Legalitas ya. Yes, itu memang penting. Tapi untuk menjadi MC bukan hanya MC protokol, semua orang itu bisa kok jadi MC kalau dia mau. Kalau dia merasa mampu, dia mau, semuanya pasti bisa kok. Kalau standar tadi di Kabupaten Bangkalan, di Pemda Bangkalan, lanjut di situ. Tidak ada pakem standarnya, artinya siapapun atau bahkan banyak teman-teman, Mbak, bahkan banyak teman-teman itu menghandle acaranya masing-masing kantor, Mas. Gitu. Iya. Jadi selalu ada pertanyaan begini, Mbak, MC-nya harus dari protokol? Tidak. Jika memang di kantor tersebut bisa atau ada yang mumpuni untuk membawakan acara, monggo gitu. Jadi saya pun ketika diminta untuk kantor-kantor, saya siap. Tapi ketika ada dari kantor-kantor itu sudah ada MC-nya, it's okay, nggak masalah. Jadi saya simpulkan tidak ada aturan secara khusus bagi protokoler MC di Pemda Kabupaten Bangkalan ini kalau tidak punya sertifikasi pelatihan. Ini tidak bisa, nggak ada. Saya awal masuk protokol tidak punya sertifikat apa-apapun, Mas. Sekarang sudah punya. Iya, saya sembari berjalan di protokol, saya kan juga harus upgrade nih ya. Dunia MC itu, Mas, tidak seperti dulu. Semakin saya dalami dunia MC itu bahasanya dinamis. Dia terus bergerak.
selalu ada pembaharuan. Jadi tidak monoton. Kayak misalkan dulu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sekarang itu ditambahkan biasanya kata-kata di awal, misalkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud syukur menjadi bagian tanah air Indonesia, kami undang Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi bagaimana menyampaikan orang itu tertarik untuk mendengarkan. Gitu Mas. Kalau saya membawakannya begitu gitu. Sama seperti ketika saya pingin didengar, berarti saya harus mendengarkan terlebih dahulu. Menjadi pendengar yang baik. Betul gitu. Jadi bagaimana orang itu bisa mendengarkan saya, berarti saya harus menyampaikan dengan enak. Dengan gitu. enak. Betul. Gitu. Sekarang sudah ada sertifikasi dong. Tadi awal masuk nggak ada. Saya awal masuk nggak ada. Kemudian berjalannya waktu, karena saya tergerak untuk saya pengen maju nih. Saya nggak mau begini aja. Saya menunggu untuk sertifikat dari pemerintah, Bimtek dari pemerintah. Saya tunggu, tapi tidak ada. Gitu. Akhirnya saya mencari mandiri, Mas. Ya, jadi kita jangan menunggu untuk dipancing. Kita yang harus datang. Walaupun itu tidak diharuskan memiliki. Tidak diharuskan, karena saya memang keinginan pribadi saya. Berarti tujuan untuk mendapatkan sertifikasi itu bukan sertifikatnya. Bukan. Tetapi ilmunya. Betul. Saya ingin upgrade diri saya gitu. Ternyata ketika saya mencari ilmu, ternyata saya tuh semakin bodoh gitu loh Mas. Jadi yang pertama saya pernah ikut pelatihan di Wipro Communication, itu pelatihan MC formal dan keprotokolan, karena nyambung dengan pekerjaan saya nih. Selain itu? Kemudian yang kedua, saya ikut public speaking dan MC milik PT Sinergi Bicara. Jadi kalau yang pertama khusus untuk protokol, kemudian yang kedua itu public speaking, kemudian MC-nya juga yang cakupannya lebih luas, gitu Mas. Dan itu jadi labelitasnya sekarang sudah lengkap begitu ya. Insya Allah. Walaupun tidak dibutuhkan dalam bagaimana aturan protokoler MC di Pemda Bahkan saya tidak pernah, jujur saja saya nggak pernah menyimpan sertifikat saya di mana. Karena setelah ikut pelatihan. Parah nih. Setelah ikut pelatihan, karena yang saya yang memang saya inginkan adalah ilmunya, gitu Mas. Iya betul. Buat apa juga kan? Iya. Sebertumpuk apapun sertifikat, tapi nggak ada yang ngundang, ya percuma. Baik Mbak Intan, pertanyaan saya berikutnya, setiap MC pasti memiliki cara dan jurus jitu sendiri bagaimana membuat orang tertarik kepada kita. Misalkan suasana lagi rame, MC masuk, suasana langsung sanyup dan mendengarkan fokus terhadap apa yang dikatakan oleh MC. Berbicara soal jurus jitu, jurus jitu versi Mbak Intan untuk mempengaruhi penonton ketika kita membawakan acara. Ini apa nih? Berbagi dong sama teman-teman semua. Oke. Seperti tadi saya sampaikan bahwa MC itu dinamis, bahasa MC itu dinamis. Saya beberapa kali ketika mengawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya seperti itu kan? Betul. Kemudian sekarang saya akali nih, gimana caranya orang itu fokus ke saya? Selalu saya awali dengan pantun. Pantun. Gimana dong? Gimana pantunnya nih? Jadi kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi masih lemes-lemes gimana? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya mengawali dengan sebuah pantun. Waduh, gimana nih? Beli kebab isinya tomat, yang jawab sedikit amat. Kami ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intonasinya dinaikkan setelah berpantun, baru mereka ketawa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya. Saya akali dengan seperti itu. Ini gitu. saya harus berpantun juga nih kan. Gitu ya. Biar nggak kalah dong supaya. Tak saya ngasat kapi mbak, leken ali kilian. Orang laking jahat kapi mbak, orang bineng jung lebihan. Mengkeren nih.
Wano cerok-cok nongkok tas parah teretan. Mana bi bersuta cocok ki sopo orang. Dimaafkan. Saya nggak ngerti bahasa Madura. Next. Oke. Tadi di opening dia harus bagus, harus mencuri perhatian Yes. dengan kata-kata yang dinamis, yang berbeda dan terus mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Selain itu, kita juga harus menggunakan intonasi yang tepat, Mas. Intonasi Pemilihan yang diksi, pemilihan kata-kata yang enak didengarkan. Intonasinya juga harus dimainkan. kasih contoh dong. Orang selalu bertanya gini, Mbak, kamu kok intonasinya enak banget sih? Iya. Terus. Kok saya pede banget nih. Nah, karena saya sendiri juga mengalir saja. Awalnya otodidak gitu, karena memang saya suka ya. Berangkat dari saya yang suka membaca puisi. Orang membaca puisi itu sudah gampang banget memainkan intonasi kan ya. Jadi awalnya adalah seperti itu. Saya juga kalau ditanya, saya nggak tahu gimana ya, itu mengalir aja gitu. Tapi yang pasti seperti tadi saya sampaikan, saya itu ingin didengarkan, maka dari itu saya harus menggunakan bahasa yang sekiranya nyampe, gitu. Kayak misalkan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi intonasinya harus dimainkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Bupati Bangkalan. Yang terhormat Bapak, kami silakan. Kemudian bahasa-bahasa di MC itu juga bahasa banyak sekali yang harus kayak dulu disilahkan, kami haturkan. Ternyata dalam KBBI itu tidak ada lagi disilakan gitu. Ya itu tadi, selain intonasi, diksi dimainkan, pemilihan kata harus tepat, kita harus melek literasi, perbanyak perbendaharaan kata, perbanyak memainkan. Jadi untuk membuat pantun kita itu juga harus punya banyak kata-kata. Jadi untuk bagaimana mempengaruhi penonton jurus jitu versi Mbak Intan tadi, yang pertama awal kita opening itu harus mencuri perhatian dengan kata-kata, pemilihan diksi dan intonasi yang bagus, menggunakan pantun dan sebagainya. Terus yang selanjutnya tadi bagaimana kata-kata itu ngena begitu ya, ya kepada penonton. Betul. Karena MC ini dinamis dan terus berkembang. Betul, Mas. Selain kegiatan sehari-hari dan juga bagaimana menjadi protokoler MC di Pemda Bangkalan, ada kegiatan lain nggak yang Mbak Intan lakukan? Misalkan MC wedding, engagement, ataupun mendirikan aktif di komunitas apa begitu? Mungkin ada nggak? Iya. Karena protokol itu zona nyaman ya. Iya. Maksudnya saya selama ini di protokol itu adalah zona nyaman saya gitu. Kadang orang yang juga pengen keluar dari zona nyamannya nih. Jadi saya juga terima MC wedding. Oh iya. Oke. Saya terima nih gitu. Kemudian juga apa lagi nih ya yang bikin bukan menantang sih. Saya selalu ngerasa kayak gini nih, Mas. Hidup saya nih kok seperti ini saja gitu. Saya selalu kalau misalkan ngelihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang bermanfaat, kadang suka iri. Irinya dalam arti begini, kapan ya saya bisa seperti itu? Kapan ya aku bisa bermanfaat seperti itu? Dan ngerasa nggak bisa bermanfaat karena nggak punya gitu. Dulu berpikirnya begitu, sampai saya menemukan sebuah quote nih. Ada kata-kata yang bagus banget. Gimana? Dan itu jadi motivasi buat saya. Jika kita tidak bisa menjadi jalan yang lebar, jadilah jalan setapak yang mengantarkan banyak orang pada kebaikan. Jika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, lakukan hal kecil tapi bermanfaat untuk sekitar. Itu yang udah langsung jelek banget gitu. Jadi sejatinya puncak dari keinginan itu adalah kebermanfaatan. Gak usah nunggu kaya kalau kamu pengen bersedekah. Kemudian saya si miskin ilmu ini mikir gimana nih, Mas, caranya aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kemudian bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi, dalam artian kita nih mau ngapain nih gitu. Ternyata kita klop, ayo kita bikin kelas.
kita bangun komunitas untuk mewadahi self development, pengembangan diri. Udah pernah bikin kelas yang pertama, kelas public speaking MC. Oh ya, udah pernah. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Sebelum puasa. Dan itu animonya luar biasa, hampir 50, Mas. Waduh, mantap tuh. Iya, public speaking MC, dan ternyata orang yang menyenangi atau punya passion yang sama seperti saya itu banyak gitu. Cuman mereka nggak tahu nih harus belajar ke siapa, gitu. Jadi di awal kelas saya yang pertama, saya mencoba membagikan, dan itu responnya luar biasa. Mereka itu bahagianya tuh, saya juga energi positifnya juga saya rasakan gitu. Dengan energi positif mereka, saya pun juga semakin bersemangat, semakin berenergi untuk kembali menularkan ilmu saya gitu. Kemudian bikin lagi kelas berikutnya, kelas Who Am I namanya, pengenalan jati diri gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan kami akan membuka kelas-kelas berikutnya. Waduh, mantap. Nama komunitasnya apa, Mbak? Nama komunitasnya Great Mind. Great Mind itu Great artinya? Mind. Jadi pikiran yang luas. Pikiran yang positif Pikiran ya. yang positif. Jadi berawal dari pikiran yang positif, kami berusaha untuk membangun circle yang positif. Jadi ketika salah satu down, kita kan butuh ya nih namanya komunitas, komunitas yang positif, yang terus ngasih kita semangat gitu, Mas. Jadi di Great Mind itu kami berusaha untuk membuat komunitas yang isinya bermanfaat semua gitu, teman-teman gitu. Luar biasa. Tujuannya adalah khairunas anfa'um linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang manusia lain. Karena Betul. memang saya sepakat soal itu, Mbak. Di mana kita berada, di tempat mana kita bersosial, berkumpul, itu akan nular terhadap diri kita. Semakin orang ini sukses, semakin orang ini berilmu, semakin orang ini mengetahui tentang banyak hal, maka dia semakin memilih dengan siapa dia berteman. Betul. Kalau kita berteman dengan orang yang negatif nih, kita gagal. Kamu nggak makan di sini. Yes. Tapi misalkan circle kita itu positif. Kamu nggak santai, bro. Dulu saya gagal 100 kali, gue bangkit lagi. Yes. Benar kan? Iya, termasuk saya juga milih dengan siapa saya berteman. Saya berteman dengan siapapun, akan tapi yang betul-betul bisa menjadikan kita untuk bisa enak sharing. Saya milih, Mbak. Tapi itu seleksi alam juga, tapi Mas. Jadi pasti kita itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Dan kita hanya harus fokus dengan diri kita sendiri aja. Gitu. Ketika kita fokus dengan diri kita, maka hal-hal yang negatif itu akan pergi sendiri. Akan pergi sendiri. Saya sepakat sekali soal itu. Jadi saya juga memilih dengan siapa saya berteman. Wasting time bagi saya berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Ketika dia gagal, dijudge bahwa, kamu gak bakal di sini. Udah. Kalau teman saya positif, santai aja, bangkit lagi aja, gas lagi aja. Betul. Terakhir, Mbak Intan, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Mbak Intan memberikan pesan dan juga saran ya, bagi teman-teman khususnya pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan, pemuda-pemuda yang punya pikiran positif dan memiliki passion di dunia public speaking, MC dan sebagainya. Apa yang penting untuk mereka dengar agar kemampuan dirinya, karakter yang dimiliki ini cepat bisa ditularkan dan bermanfaat bagi orang lain, meningkatkan kemampuan juga. Apa nih pesan yang perlu didengar nih? Kalau teman-teman tertarik dengan dunia public speaking, kemudian masih ngerasa nggak yakin, nggak pede, jangan takut memulai. 1000 langkah selalu diawali dengan langkah pertama. Ya. Jangan takut salah, dengan salah kita akan memperbaiki. Jangan nyerah, karena semuanya akan berproses. Semuanya akan berproses dan semuanya akan menjadi pemenang. Karena kita semuanya hebat kok. Tergantung gimana percaya dirinya kita ke kita. Dan jangan lupa satu lagi, selalu ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Itu nomor 1. Jadi semakin kita sering mencintai diri kita, semakin sering kita mengucapkan terima kasih pada diri kita, semakin kita percaya diri. Itu Mas Fadris.
Semua orang bisa nge-MC ya kan? Semua Sepakat orang nggak bisa. dengan itu? Bisa kok. Semua orang bisa berbicara dengan yang baik, dengan baik. Semua orang bisa berbicara dengan baik. Walaupun suaranya cempreng juga bisa nge-MC. Sepakat dengan itu? Raffi Ahmad, apakah suaranya berat? Enggak sih, No. biasa aja. Raffi Ahmad Lebih enak suara saya. Oh, jelas ini. Bener banget. Ya semoga ya gak mungkin lah Raffi Ahmad nonton podcast. Ya kalau Raffi Ahmad nonton podcast ini ya maaf bro. Betul tapi ya Oke, jadi oke. semua orang Mas, semua Luar orang biasa itu sekali. bisa kok. Walaupun suaranya cempreng, suaranya kecil, suaranya gak enak, semua orang bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi dengan baik, termasuk bisa nge-MC Ya. dengan baik. Karena MC itu gak harus suara besar. Nggak harus suara besar. Gitu kan? Bahkan Tergantung ada juga- bagaimana nanti triknya. Ya, betul. gitu kan. Ada teman saya juga dia kalau bahasa Jawanya pelat, apa bahasa Indonesia? Gimana? Ya, dia nggak bisa ngomong R, tapi dia enjoy aja, bagus juga bahkan. Protokol Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Yes. Luar biasa teman-teman semuanya. Semoga podcast ini bermanfaat ya dan dapat memberikan satu sentuhan semangat baru bagi teman-teman khususnya pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan yang meyakini dirinya memiliki skill dan kemampuan yang baik dalam dunia public speaking dan MC. Karena bagi saya Mbak, kita memiliki skill, kita memiliki kemampuan dalam dunia MC atau kemampuan apapun, tetapi kita belum mendeklarasikan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu, sampai kapanpun nggak akan maju dia. Yes. Yang saya lakukan dulu, wah saya bikin podcast, semua orang mengolok-olok, semua orang justifikasi, ngapain kamu bikin podcast, diolok-olok, dihina juga pernah Mbak. Oh ya? Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Minimal saya sudah mendeklarasikan ini kemampuan saya dan akan saya Oke. buktikan, insya Allah ini akan bermanfaat. Begitu. Terima kasih dan jangan lupa bila teman-teman ingin tahu banyak tentang Mbak Intan bisa searching di IG ya, IG-nya apa Mbak? Intan Fitri 87. Intan Fitri 87. Yes. Berikut juga misalkan pengen tahu tentang komunitas self development, ini komunitas positif di Kabupaten Bangkalan, perlu kita dukung bersama. IG-nya juga ada. IG-nya belum. Jadi masih Oke, bulan. segera menyusul ya. Segera Oke, menyusul ya. insya Allah Mas. Great Mind ya. nama Great komunitas. Mind. Demikian, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Apabila teman-teman ingin request, Mas Petrus tolong dong podcast sama ini atau sama si itu, silakan coret-coret di kolom komentar. Semampu saya akan penuhi apa permintaan teman-teman semua pemirsa setia 0% podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses dan murah rezeki Mbak Intan. Amin amin ya robbal alamin.